setelah kita sholat, kita mulai membaca Al-Quran, kita mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka Al-Quran kita buka mushaf Al-Quran kita, kemudian kita mulai membacanya dengan tartil, kita memahami maknanya, kita mempelajari maknanya, kita mentadabburinya, kita membaca satu persatu ayat-ayat Al-Quran ini. Subhanallah, dicatatkan buat kita seakan-akan kita telah membaca Al-Quran selama 1000 bulan para pemirsa sekalian. Seakan-akan kita telah membaca Al-Quran selama 83 tahun. Subhanallah, siapa di antara kita yang menjamin umurnya diberikan umur oleh Allah selama 83 tahun? Sementara umur umat Nabi Muhammad hanya di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun minhum ma yatajawazu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun, sangat sedikit yang lewat daripada itu. 83 tahun, seakan-akan kita membaca Al-Quran 83 tahun. Kita sudah tahu para pemirsa sekalian, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah berikan pahala kepada kita sama dengan 10 kebaikan. Maka bayangkan para pemirsa sekalian, jika pada malam itu kita berhasil membaca, misalnya ukuran minimal kita membaca 1 halaman saja dari bacaan Al-Quran kita, itu ukuran minimal bagi orang yang sangat malas di malam hari itu misalnya, atau orang yang mengatakan tidak punya waktu di malam hari itu, dia membaca 1 halaman saja, maka 1 halaman dikalikan dengan 1000 bulan, seakan-akan dia telah membaca 1 halaman itu selama 1000 bulan dikalikan pahala yang tiada batas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi dengan orang yang membaca 2 halaman? Bagaimana dengan orang yang membaca 3 halaman? Orang yang membaca setengah juz, orang yang membaca 1 juz, orang yang membaca 15 juz? Pahala yang bagaimana yang akan dia dapatkan para pemirsa sekalian? Pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, setelah kita membaca Al-Quran, janganlah kita mengisi malam itu dengan kesia-siaan. Kalau kita sudah selesai dari bacaan Al-Quran kita sudah capek misalnya, kita membutuhkan waktu untuk beristirahat, lebih baik segera beristirahat dan niatkan untuk bisa bangun sholat subuh, ya, untuk bisa melaksanakan sahur, kemudian sholat subuh pada hari itu. Lebih baik kita tidur dengan niat untuk bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam, daripada kita menghidupkan televisi kita, kemudian kita hanya sekedar melihat sinetron, menonton sinetron, kemudian melihat acara-acara yang lainnya, waliyadzubillah, atau kita menghidupkan handphone kita buka situs ini dan seterusnya, kita buka medsos dan seterusnya, hanya berita-berita yang tidak benar atau bahkan berita-berita yang tidak baik yang kita dapatkan. Hati-hati para pemirsa sekalian, bisa-bisa kita pun dicatat selama 1000 bulan hanya menghabiskan malam kita dengan sinetron yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bisa-bisa selama 1000 bulan atau 83 tahun dicatatkan bahwa kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bisa-bisa selama 83 tahun atau 1000 bulan kita dicatatkan sedang menghabiskan malam kita hanya dengan kesia-siaan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kami wasiatkan para pemirsa sekalian, dimanapun anda berada, dia hanyalah 10 hari, dia tidak lama, dia hanyalah 10 hari. Ayo kita latih diri kita dengan 10 hari ini untuk betul-betul sabar dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya para pemirsa sekalian, yang dimanapun anda berada, sholat subuh. Karena Lailatul Qadar sampai dengan waktunya, sampai dengan sholat subuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr, penuh dengan keselamatan di malam hari itu sampai dengan terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Jadi selama dari sholat maghrib sampai dengan sholat subuh itu adalah waktu yang paling mulia untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.